Halo kawan JDIH, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita berjumpa dengan Kumala untuk podcast yang istimewa. Kawan JDIH, pada podcast ke-32 kali ini, saya Kumala, host KPU Purbalingga, akan menemani kawan JDIH untuk membahas tantangan penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber luar biasa, seorang wanita cantik, tangguh, hebat, dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Ibu Mainurlela SSMSI, Kepala Divisi SDM, Organisasi Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Mala, sehat? Alhamdulillah. Duh, kayak udah lama gitu nggak kesini ya. Iya, suatu kehormatan bagi kita semua, kawan jadi ya. Beliau yang sangat padat jadwalnya ya Bu ya, bisa hadir di kesempatan ini. Beliau ini kawan jadi ya, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kepala Divisi SDM Organisasi Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hebat sekali. Kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih. Sangat menginspirasi Bu, terus terang. Saya pribadi sangat terinspirasi dengan Ibu yang bisa menjadi wanita kuat, hebat dan tangguh, juga cerdas. Mbak Mala jangan berlebihan Mbak Mala. Serius, resepnya apa ini Bu? Kawan jadi biar tahu. Resepnya banyak belajar sih ya. Terus yang penting down to earth aja. Down to earth. Harus terus dimanapun kadang-kadang kita dilihat orang ya, rendah diri itu penting untuk orang selalu melihat kita sebagai manusia yang humble sehingga mereka banyak ini barangkali dengan situasi itu mereka akan mendoakan kita. Karena doa-doa orang itu sangat didengar sama langit ya. Oh, luar biasa. Kita nggak tahu mereka seperti apa, tetapi barangkali pandangan mereka terhadap kita kemudian menjadi doa. Alhamdulillah banget ya Bu ya. Oke Bu, kita bahas tentang penyelenggaraan ini ya, tantangan-tantangan penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Ibu, ada berapa bidang tugas dalam pembagian divisi di tingkat KPU provinsi? Jadi di KPU provinsi itu ada 7 komisioner. Yang pertama itu adalah ketua. Ketua itu membidangi divisi keuangan umum ya. Kemudian ada divisi perencanaan dan logistik. Kemudian ada divisi teknis. Itu 3. Ada divisi SDM dan Litbang yang kebetulan saya pegang. Kemudian ada divisi Parmas ya, pendidikan pemilih ya dan hubungan antar lembaga. Kemudian yang terakhir adalah divisi hukum dan pengawasan. Jadi di Provinsi Jawa Tengah kami punya 7 komisioner yang terbagi atas divisi-divisi tadi. Ada 7 orang komisioner. Ada 7 orang komisioner, 5 diantaranya laki-laki, 2 adalah perempuan yang kebetulan salah satu diantaranya saya. Wanita luar biasa. Aduh, Mbak Mala terima kasih. Mbak Mala juga luar biasa. Merayap sekali ya Bu kegiatan Ibu. Iya, karena sampai sejauh ini kita kan masih baru selesai tahapan pemilu. Kemudian langsung disusul dengan tahapan pilkada yang pada tanggal 27 November nanti kita selenggarakan ya, pencoblosan penghitungan suara. Jadi sampai sekarang kita mau menjelang tahapan pencalonan, daftar calon gitu. Jadi ya kita terus melakukan monitoring kepada kabupaten kota. Kemarin divisi SDM juga baru melaksanakan capacity building, peningkatan sumber daya manusia untuk teman-teman KPU kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dan alhamdulillah semoga capacity building atau peningkatan sumber daya manusia untuk KPU kabupaten kota ini dapat menjadi bekal. Karena mereka kan orang-orang baru yang baru mau 1 tahun ya mereka dilantik, dan ada juga di antara mereka beberapa kabupaten kota yang baru berapa bulan kemarin gitu menjadi KPU kabupaten kota. Minimal apa yang kami laksanakan kemarin, capacity building itu menjadi bekal buat mereka berjalan melakukan tugas kewajibannya sebagai komisioner KPU kabupaten kota.
Luar biasa sekali ya Bu. Ya. Semoga memang sesuai dengan yang diharapkan Iya, gitu ya Bu. iya, betul, betul. Ibu, untuk rapat pleno itu Hmm. merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di KPU ya Bu ya. Kalau itu tuh maksudnya gimana? Ya, jadi semua hal tentang kebijakan yang diputuskan, karena kebijakan itu diambil oleh teman-teman komisioner ya, baik di tingkat pusat sampai dengan kabupaten kota, di provinsi juga demikian. Jadi kalau kita mau merencanakan kegiatan, mengambil kebijakan apapun itu wajib disampaikan di rapat pleno dan disetujui bersama gitu. Sehingga nanti teman-teman sekretariatan melaksanakan semua keputusan-keputusan hasil pleno itu ya di rapat pleno gitu. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan atau memutuskan kebijakan sendiri. Masing-masing komisioner tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Semua harus disepakati melalui rapat pleno, sehingga teman-teman sekretariatan juga tidak bingung melaksanakan itu, karena itu semua sesuai dengan hasil rapat pleno. Jadi tidak boleh diputuskan sendiri, tetapi harus melalui rapat pleno ya Bu Iya, ya. betul. Karena kan kita kolektif kolegial ya Bu ya. Luar biasa. Oke Bu, kalau untuk tugas Ibu sendiri sebagai Ketua Divisi SDM dan Litbang itu meliputi apa saja Bu? Iya, jadi divisi SDM dan penelitian pengembangan ya. Jadi ya tentu saja kalau kita itu berkaitan dengan, kalau sekarang kan rekrutmen KPU itu ada di pusat gitu, kalau bukan di provinsi lagi. Kalau seperti beberapa periode yang lalu gitu. Nah, kita itu melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW jika ada yang mundur atau diberhentikan atau berhenti ya dalam situasi tertentu di KPU Kabupaten Kota. Kita mengajukan pengusulan untuk dilakukan PAW gitu. Kemudian kita juga melaksanakan pengembangan sumber daya manusia teman-teman KPU Kabupaten Kota gitu ya. Kemudian selain itu kita melakukan pembinaan apabila mereka juga dalam situasi atau masalah tertentu, kita juga melakukan pembinaan, monitoring terhadap teman-teman kabupaten kota. Kita juga melakukan pengembangan ya, penelitian pengembangan sumber daya manusia, penelitian pengembangan dalam hal-hal lain, kita juga melakukan itu untuk divisi SDM dan Litbang. Ternyata lumayan banyak dan agak rumit sedikit ya Bu ya. Iya, karena teman-teman orang ya. Iya, kan kompleks ya. Kompleks masalahnya kompleks ya, Bu, dan kita mengurusi 35 satker KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dan kita salah satu satker yang dengan jumlah yang 3 besar paling banyak di Indonesia ya. 3 besar paling banyak Bu. Iya, jadi kalau satkernya kan nomor 2 ya. Jadi ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Pertama Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Tetapi dengan jumlah penduduk kita nomor 3. Tetapi untuk satkernya kita nomor 2 paling banyak gitu ya. Jadi dengan dinamika dinamika yang terjadi lah di Jawa Tengah ini kan luar biasa. Kadang ada masalah-masalah atau ya begitu ya. Betul. Dan 35 satker itu lumayan banyak Bu ya. Bukan lumayan lagi, banyak sekali gitu ya. Kadang-kadang 7 orang itu kurang, kita rasa kurang gitu ya untuk ya. Karena kan masing-masing punya tahapan masing-masing gitu ya. Saya bertugas untuk pembinaan SDM. Kemarin kita baru selesai melaksanakan perekrutan, kemudian kita mengantarkan teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan ortuk gitu ya. Selain itu ya setelah selesai pemilu ada yang barangkali perlu kita koreksi soal bagaimana integritas mereka, bagaimana kinerja mereka, kemampuan mereka melaksanakan kewajiban mereka dalam hal tugas dan kewajiban teman-teman KPU Kabupaten Kota itu kan kita terus tingkatkan. Terus bagaimana jika mereka barangkali dalam situasi tertentu itu ada yang kurang kompak, kolektif kolegialnya kurang terbangun, maka kita lakukan pembinaan itu terus. Dan itu silih berganti gitu di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini mereka masih cukup bisa mengikuti ritme kita sebenarnya. Cuma kalau yang sudah bagus kita lebih baguskan lagi. Kalau memang ada yang kurang-kurang kita coba untuk menutupi kekurangan, membuat mereka menjadi situasi yang
apa Lebih namanya, baik. iya ideal gitu Ideal. ya. Sehingga, kita tidak puas pada situasi tertentu, Mbak Mala, kita berharap mereka lebih meningkatkan lagi, lebih tingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan Iya. lagi. Jadi untuk pembinaan etikanya seperti itu ya Bu ya? Iya, pembinaan Pembinaan. etikanya. Terus kalau evaluasi sendiri untuk di SDM, evaluasi SDM di KPU Provinsi Jawa Tengah gimana Bu? Iya, jadi untuk evaluasinya kita melaksanakan, apa namanya, eee memotret secara berkala. Nah, kebetulan kemarin, kita itu apa namanya, meminta teman-teman KPU kabupaten kota seluruh Satker untuk setiap bulan itu mereka melaporkan, hasil rapat mereka. Nah, dari situ kita dapat membaca, memotret bagaimana perkembangan, teman-teman KPU kabupaten kota soal kinerja mereka, soal kolektif kolegial yang terbangun. Di situ kita dapat memotret. Mana saja yang kira-kira teman-teman ini aktif, rajin gitu ya, melontarkan ide-ide, melaksanakan, hal-hal yang sudah mereka rencanakan, berikut dengan apa saja yang mereka, harus evaluasi karena perencanaan mereka tidak sesuai. Kemudian permasalahannya di mana, itu akan terpotret dengan laporan-laporan, yang mereka akan sampaikan kepada kami di setiap bulannya. Jadi bisa dipotret dari laporan yang teman-teman berikan di setiap bulannya, Iya, teman-teman di setiap kabupaten maksudnya. selain Kabupaten. memang SPIP yang mereka harus berikan, tapi kan itu di luar itu ya. Sementara ini kita meminta bahwa ketika mereka melaksanakan rapat pleno mingguan, kita memerintahkan mereka untuk melaksanakan. Selain memang itu kewajiban mereka ya, meminta mereka untuk melaporkan, setiap rapat pleno mingguan, dari situ ada notulensi dan lain-lain, siapa saja yang hadir, kemudian perencanaannya kegiatannya seperti apa. Mengevaluasi barangkali apakah ada kegiatan atau perencanaan yang belum terlaksana, kendalanya di mana, itu semua sudah terpotret. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kemampuan teman-teman, pelaksanaan kinerjanya seperti apa, apakah target mereka sudah tercapai atau belum, lalu kendalanya di mana. Kemudian SDM-nya juga akan terlihat di situ, bagaimana mereka setiap divisi ini melaksanakan kegiatan-kegiatan. Itu akan. Dan itu memang sebelumnya belum 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 dilaksanakan. Nah, Yang sementara sebelumnya ini dulu belum ya? belum dilaksanakan. Nah, ini adalah kebijakan baru ya, yang kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kabupaten sehingga kita lebih mudah. Kalau mereka hanya sekadar laporan via lisan gitu ya, barangkali kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman sekretariatan atau barangkali dari masyarakat, itu tidak tidak mencukupi untuk kita meyakinkan diri untuk bisa memotret apakah mereka sesuai dengan apa yang mereka sampaikan atau tidak. Tetapi kalau notulensi segala rapat-rapat mereka itu betul-betul Terbaca apa yang ya, Bu, ya? terbaca dan apa yang terjadi di situ kan Pada kita saat itu, paham. pada Iya. saat rapat pleno apa kan terbaca di dalam notulensi itu Iya, ya. iya. Jadi itu kebijakan kami yang menjadi bahan buat kami untuk bisa memberikan peningkatan sumber daya manusia pada teman-teman. Setiap divisi juga nanti akan bisa melihat sampai sejauh mana divisi ini berjalan. Kemudian dari sisi anggaran juga bisa terlihat, terutama dari kolektif kolegial. Di situ juga akan terlihat apakah hal itu kekompakan mereka sudah terbangun atau belum. Oke. Bu, apa sih Bu tantangan penyelenggara pemilihan serentak tahun 2024 itu apa Bu? Tantangannya itu apa saja? Tantangannya ya, karena ini adalah pilkada pertama yang serentak semuanya gitu ya, di seluruh Indonesia melaksanakan pilkada serentak di tanggal 27 November tahun 2024. Tentu saja ini menjadi kalau di provinsi ini kan kita kan melaksanakan pil gubernur. Sementara ini kita juga harus memberikan arahan, monitoring gitu ya kepada teman-teman KPU kabupaten kota. Mereka selain melaksanakan pilkada kabupaten masing-masing, kota masing-masing, mereka juga sekaligus melaksanakan pil gubernur gitu ya. Dan itu seluruh di wilayah di Jawa Tengah. Dengan satker yang sangat banyak ini, tentu saja kita harus sangat konsentrasi. Selain menyelenggarkan pil gubernur, kita juga harus bisa melihat bagaimana situasi setiap kabupaten kota ini, bagaimana
apa namanya, misalnya apakah ada kendala, ada masalah di setiap daerah ini kan punya permasalahan yang berbeda-beda dengan apa namanya, dengan jalan keluar yang juga berbeda-beda. Kadang dengan permasalahan yang sama, tetapi di daerah yang satu dengan yang lain itu akan berbeda penanganannya. Berikut juga dengan sumbernya, walaupun misalnya pencalonan misalnya di pencalonan ya, kebetulan hari ini itu ada pencalonan perseorangan ya di Sukoharjo dan di Tegal gitu, di Tegal. Nah, di situ tahapannya sama, tetapi persoalannya berbeda. Barangkali di Sukoharjo dengan persoalan yang lain, di Tegal dengan persoalan yang lain. Nah, itu kan pada tahapan yang sama kita punya perbedaan apa namanya, perbedaan masalah yang mestinya kita harusnya dicari jalan keluarnya. Sementara ini Mbak Mala, tahapan kita itu banyak yang beririsan. Misalnya sekarang kita mau mulai dalam tahapan pencalonan ya. Kemudian kita juga sekarang kemarin baru saja kita melaksanakan penetapan DPS gitu ya. Nah, tahapan ini kan beririsan terus gitu, beririsan. Nah, itu harus juga dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten kota. Dengan teman-teman kabupaten kota yang sumber daya manusianya banyak yang baru, meskipun di antara mereka banyak yang juga sudah punya pengalaman kepemiluan. Ibu, nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini? Ya, penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan yaitu PPK, kemudian desa itu PPS, kemudian tingkat paling rendah itu adalah KPPS. Nah, setiap penyelenggara ini kita wajib menjunjung tinggi etika, kode etik penyelenggara pemilu. Ya, mereka harus punya integritas, kapasitas yang cukup gitu ya, sehingga mereka bisa melaksanakan. Punya komunikasi yang baik, public speaking yang baik gitu ya. Karena komunikasi ini adalah poin yang penting untuk bisa menyampaikan secara jelas kepada masyarakat apa-apa saja regulasi atau dasar hukum yang kita pakai dalam setiap tahapan-tahapan itu. Bahwa kita punya undang-undang nomor 7 tentang pemilu ya, dan undang-undang pilkada juga. Tetapi di dalam itu juga kita KPU RI mengeluarkan PKPU. Misalnya PKPU pencalonan, PKPU pemutahiran data pemilih gitu ya. Jadi setiap regulasi-regulasi itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga sebagai penyelenggara pemilu dengan slogan kita adalah melayani, itu komunikasi sangat luar biasa. Penting gitu ya. Selain komunikasi yang kadang-kadang kita kalau cara penyampaian dengan senyum itu akan berbeda gitu. Barangkali maknanya sama, tetapi penerimaan orang tersebut atau dalam hal ini kita kan melayani peserta pemilih ya. Selain melayani peserta pemilih, kita juga melayani masyarakat. Tapi penting komunikasi yang perlu kita jalin, cara berkomunikasi kita kepada semua pihak. Peserta pemilu itu tidak kita beda-bedakan, partai yang besar maupun yang kecil, yang masih baru maupun yang barangkali partai yang sudah lama, itu harus kita perlakukan secara adil. Nah, ada kode etik yang perlu kita jaga, diantaranya itu soal integritas, netralitas, ya, kapasitas yang harus kita bangun setiap saat gitu. Itu Mbak Mala yang penting kiranya bagi penyelenggara ini untuk bisa menjalankan tugas kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Bu, kalau apa sih evaluasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap rekrutmen Pantarlih kemarin, Bu? Agar ke depan untuk rekrutmen KPPS itu lebih baik itu apa, Bu? Evaluasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Iya. Jadi penyelenggara badan ad hoc kita salah satu diantaranya juga Pantarlih. Pantarlih ini bekerja untuk pemutahiran data pemilih. Nah, sementara kita juga punya badan ad hoc paling rendah yaitu KPPS
yang bertugas pada hari pemungutan penghitungan suara gitu ya. Nah, kemarin kita baru melaksanakan pemilu, kita kemudian di pelaksanaan pemilu gitu kita merekrut KPPS ya dengan jumlah 7 orang per TPS. Kemudian di pilkada kemarin kita juga baru merekrut pantarlih ya, 2 orang per satu TPS itu biasanya diisi 2 orang karena ketentuannya setiap 400 nama ya, 400 yang dicoklit itu satu. Padahal di banyak TPS kita itu lebih dari 400, maka kewajibannya untuk memenuhi yaitu 2 pantarlih ya. Nah, pantarlih dan KPPS ini kan badan ad hoc yang ada di bawah gitu ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Perekrutannya kemarin hampir sama gitu ya ketentuannya, dan teman-teman di antaranya kalau KPPS kemarin lebih banyak mereka mengalami kesulitan karena terkait dengan usia gitu, terkait juga dengan kelulusan ya, tamat sekolah. Padahal di antara beberapa teman-teman dengan daerah yang terpencil gitu, mereka akan kesulitan mencari orang-orang yang mau dan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan tadi, sehingga kemarin kebijakannya ada yang kemudian yang penting bisa calistung dan lain-lain. Kemudian nah masyarakat ini kemarin ada ketentuan bahwa kita akan memberikan asuransi ya, asuransi kepada masyarakat. Nah, kita bekerja sama dengan BPJS bahwa ada ketentuan teman-teman calon KPPS dan juga kemarin Pantali itu harus tercatat sebagai peserta BPJS gitu. Nah, itu yang kemarin kita agak kesulitan karena banyak di antara mereka yang belum masuk dalam BPJS. Sementara ada ketentuan di BPJS yang mewajibkan untuk membayar setiap bulan gitu kan, biasa ya. Tapi barangkali tidak semua masyarakat mampu untuk membayar, sehingga mereka ada yang tidak ikut BPJS, dan ketika kami rekrut untuk kami jadikan penyelenggara, mereka tidak mau gitu, sehingga itulah beberapa kendala di antaranya, dan kami harus banyak komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi, membantu masyarakat yang kesulitan dalam situasi yang begitu. Oh begitu. Apa Bu closing statement untuk teman-teman ini? Ya, kawan JDI. Gak berasa ya Mbak Mala, ini udah closing statement aja. Padahal saya mau 1 jam lagi. Padahal saya maunya 2 jam malah. Baik, untuk semua pemilih saja nih, untuk semua pemilih, baik di Purbalingga maupun di luar Purbalingga, jangan lupa nanti pilkada ini adalah penentuan untuk kita mencari pemimpin, khususnya di Kabupaten Purbalingga, bupati dan wakil bupati yang akan mengambil kebijakan untuk Kabupaten Purbalingga ini. Oleh karenanya kita sebagai warga negara hendaknya ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi itu ada banyak hal. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau kemarin di pemilu kita lumayan ya, ada beberapa, meskipun tidak semuanya, ada beberapa daerah yang kesulitan mencari penyelenggara di tingkat KPPS. Saya berharap besok lebih banyak lagi partisipasi masyarakat, sehingga yang kita rekrut itu bukan lagi kekurangan tapi berlebihan, karena saking antusiasnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu gitu, penyelenggara pilkada besok ya Mbak. Jadi harapan kita besok akan ada peningkatan tentang partisipasi masyarakat menjadi bagian dari kami, bagian dari penyelenggara pemilu. Kemudian selain itu masyarakat, karena ini adalah momen kita menentukan pilihan, momen kita menentukan bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Oleh karenanya kami mengajak masyarakat khususnya Purbalingga untuk hadir di tanggal 27 November. Tapi sebelum itu, kalau nanti akan ada tahapan pencalonan, kemudian kita tetapkan, coba cermati baik-baik, lihat baik-baik, kemudian track record setiap calon-calon yang nanti akan kita pilih itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Kalau kemarin ada keselentingan gitu ya, semoga di Purbalingga tidak ada gitu. Tetapi
barangkali ada hal-hal atau bujuk rayu dalam bentuk yang barangkali tidak semestinya dilakukan. Nah, ini kan Purbalingga adalah masyarakat-masyarakat yang cukup cerdas gitu ya, untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan apa yang ada di hati mereka masing-masing, Sesuai hati nurani. hati nurani mereka masing-masing. Oleh karenanya giuran bujuk rayu dalam bentuk yang justru bernada negatif itu akan terpental dengan sendirinya dengan keinginan kita untuk memilih yang terbaik, betul-betul yang terbaik. Dan itu akan berpengaruh Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemilih, teman-teman JDIH untuk 5 tahun kita ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan perubahan? Kalau bukan dari sekarang, apakah kita akan menunggu berikutnya? Berikutnya itu kapan? Kalau kita terus begini gitu. Kayak lagu lama-lama ya Bu. Iya. Kita ini kan orang tua ya. Orang tua yang hari ini itu sebagai role model bagi anak-anak kita gitu. Kalau role modelnya ada seperti ini, anak-anak kita pasti akan cenderung mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, yang begini dalam hal keseharian kita, termasuk keseharian kita soal bagaimana kita menentukan pilihan, itu juga harus kita kita wujudkan, kita tunjukkan kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita ke depan. Iya ya Bu ya, kita bikin gebrakan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena Memilih dengan hati nurani tanpa ada paksaan atau iming-iming ya Bu ya, yang banyak terjadi di bawah ya Bu ya. Betul. Ya memang perubahan kita kadang-kadang pesimis gitu ya. Tapi barangkali sama dengan ini jadi cerita saya. Barangkali kalau saya bilang dulu saya pesimis, kehidupan saya begitu sulit dan lain-lain, tetapi saya bukan orang yang pesimis dan saya pengen menyampaikan, menularkan kepada masyarakat tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Yang penting mau berusaha ya Bu ya. Yang penting mau berusaha. Kalau orang lain melihat situasinya tidak mungkin, kita harus membuat itu menjadi hal yang mungkin. Jadi kita harus punya mimpi ya Bu ya. Iya. Mimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Tentu saja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Betul. Atau dari generasi-generasi sebelumnya. Betul. Dan kita memberikan contoh pada generasi muda untuk menjadi lebih baik dari hari ke harinya ya Bu ya. Iya. Mulai dari memilih pemimpin dan kemudian jika teman-teman jadi suatu saat diberikan kesempatan untuk memimpin, nah itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tapi sekarang mulailah dengan memilih pemimpin. Ya, dimulai dengan memilih pemimpin dengan hati nurani ya Bu ya. Ibu, sudah banyak sekali yang kita kupas hari ini dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak Ibu dan juga kawan JDIH semua mengucapkan terima kasih banyak. Suatu kehormatan bagi kita sudah kehadiran seorang wanita yang luar biasa hari ini yang sangat menginspirasi. Kita doakan semoga Ibu selalu sehat Bu. Amin. Bahagia. Iya betul. Ya. Kita harus bahagia. Setidaknya kita harus tersenyum apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Bu. Ini jadi curhat ya. Jadi curhat. Kawan JDIH, Ibu ini adalah luar biasa kesibukannya dan beliau masih menyempatkan untuk memberikan ilmu-ilmu pada kita. Diharapkan kawan JDIH untuk mengikuti apa yang beliau katakan atau instruksikan begitu ya Bu ya. Ya. Himbauan lah Pak ya. Kawan JDIH untuk melakukan himbauan dari Ibu cantik kita. Ibu, terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Mbak Mala juga. Iya. Kawan JDIH jangan lupa tanggal 27 November 2024 hari Rabu untuk ke TPS untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan juga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun Purbalingga tahun 2024. Ayo nyoblos, ojo bolos.